Oke, teman-teman langsung aja ya. Kita Thank you. akan mulai presentasi kelompok kita. Emang dia yang sedih. Globalisasi itu membawa perubahan besar bagi kehidupan sehari-hari kita. Karena apa? Karena globalisasi itu membawa pengaruh baik dari segi komunikasi, dari segi budaya, dan dari segi manapun itu membawa pengaruh yang sangat besar. Terus informasinya juga banyak yang harus bolak-balik sehingga ada yang tidak terkontrol dan juga macam-macam tidak bisa tersaring dengan baik. Oleh karena itu, kita dengan adanya globalisasi kita perlu menjaga identitas nasional menjadi sangat penting untuk menghadapi dampak dari globalisasi yang ada dan juga untuk melestarikan dari nilai-nilai budaya Indonesia. Sebelumnya kita akan membahas pengertian dulu dari identitas nasional dan globalisasi. Seperti yang kita bahas di pertemuan kemarin, kita sudah membahas tentang pengertian-pengertian dari identitas nasional dan globalisasi. Secara singkatnya yaitu identitas nasional itu identik dengan ciri khas bangsa, jati diri bangsa, pembeda suatu bangsa, manifestasi nilai-nilai budaya dalam aspek kehidupan bangsa. Karena identitas nasional itu berdasarkan dari negara itu sendiri, tidak berdasarkan dari negara lain. Yang kedua yaitu pengertian dari globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Yaitu proses interaksi atau integrasi antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintahan seluruh dunia yang didorong oleh perdagangan internasional, teknologi, informasi, dan budaya. Secara gampangnya, jadi globalisasi itu pengaruh dari teknologi yang sekarang semakin canggih di era saat ini dan digunakan dalam kehidupan saat ini. Setelah memahami tentang pengertian dari identitas nasional dan globalisasi, sekarang kita akan belajar tentang dampak globalisasi terhadap budaya. Dampaknya ada dua, ada dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif dari globalisasi terhadap budaya yaitu ada keterbukaan masyarakat terhadap budaya lain. Maksudnya apa? Di sini masyarakat jadi merasa terbuka, merasa mengerti, merasa mau menerima terhadap budaya-budaya dari daerah lain dan juga dari negara lain, sehingga mereka mau menerima dan mengerti mereka punya budaya lain seperti itu. Mau menghargai dan menghormati. Yang kedua yaitu perubahan tata nilai dan sikap. Dengan ada dampaknya globalisasi, ada dapat ilmu baru, dapat pengetahuan baru, dapat tradisi baru, dapat budaya baru, mereka jadi bisa merubah tata nilai dan sikap seperti ada caranya untuk table manner, mereka sekarang udah mengerti seperti padahal dulu itu mereka makannya gimana gitu, sekarang udah bisa table manner. Itu kan salah satu perubahan tata nilai dan sikap. Yang ketiga yaitu ilmu, pengetahuan, dan teknologi semakin berkembang karena globalisasi. Seperti yang kalian ketahui, kita sering belanja menggunakan market shop, online shop dan lain-lain kayak Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain-lain. Itu kan salah satu bentuk teknologi itu semakin berkembang karena globalisasi. Itu secara yang gampangnya kita lihat ya, yang lebih luasnya lagi kan semakin banyak tuh dari globalisasi untuk melihat teknologi itu berkembang di dunia. Yang keempat yaitu kualitas dan tingkah kehidupan meningkat. Seperti yang nomor 2 tadi, dengan berubahnya tata nilai dan sikap karena globalisasi, sehingga kita mempunyai kualitas hidup yang tinggi. Kita jadi lebih dengan mudahnya kita akan lebih kayak beradab, lebih mengerti gimana cara sopan santunnya. Sekarang menuju ke dampak negatif yaitu nilai budaya mulai luntur. Karena kita open minded, kita menerima budaya-budaya dari luar, kita merasa budaya kita kayak kurang. Jadi nilai budaya kita semakin luntur. Itu salah satu dampak negatif dari globalisasi. Kita merasa budaya kita itu bukan apa-apa, kita pengennya condong ke budaya barat-baratan sehingga budaya dari kita sendiri kita tidak lestarikan sehingga meluntur. Yang kedua yaitu perubahan gaya hidup masyarakat. Seperti yang aku bilang, perubahan tata nilai dan sikap itu memang ada dampak positifnya, tetapi ada dampak negatifnya yaitu perubahan gaya hidup masyarakat. Seperti apa? Jadi ada gaya hidup individualis, ada gaya hidup hedonisme dan lain-lain seperti itu. Itu adalah salah satu dampak negatif dari perubahan gaya hidup masyarakat. Yang ketiga yaitu ada eksploitasi sumber daya alam dan limbah industri yang merusak alam. Apa sih maksudnya ini? Jadi kan karena ada globalisasi dan juga teknologi terbarukan, banyak pabrik-pabrik yang mulai baru nih dan juga mulai berkembang sehingga alam-alam di sekitar kita itu pada bergantian dengan pabrik-pabrik, sehingga
yang aslinya awalnya rindang sehingga sekarang menjadi gersang seperti itu. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Kita masuk ke pergeseran nilai sosial budaya dalam organisasi. Seperti yang kita ketahui. Kenceng mas, gak dengar mbaknya nggak dengar. Saya ulangi lagi. Mau tanyain nanti. Mohon maaf, saya ulangi sekali lagi. Kita masuk Mas ke juga mau pergeseran nanya. sosial Mau nanya budaya kan? dalam globalisasi. Seperti yang kita ketahui, globalisasi itu merujuk pada integritas antara konektivitas internet dan informasi kepada budaya di Indonesia. Nah, salah satu masalah yang masuk ke Indonesia itu adalah masalah hedonisme seperti budaya kebarat-baratan dan masalah lain seperti penyebaran hoax. Nah, selain itu modernisasi ini juga mendorong perubahan masyarakat yang awalnya itu hidup sebagai makna tradisional menuju ke makna yang lebih modern, di mana kita lebih menggunakan teknologi untuk akhirnya dapat hidup berdamping dengan teknologi tersebut. Nah, di sini peran media sosial dan teknologi dalam pembentukan identitas nasional adalah dengan cara kita sebagai pemuda terutama kita lebih memfilterisasi budaya-budaya yang masuk ke Indonesia melalui media sosial. Bagaimana globalisasi itu membawa budaya-budaya dari barat yang tidak hanya positif namun juga negatif. Nah, di sini bisa dilihat upaya pelestarian identitas nasional di tengah globalisasi. Yang pertama adalah jelajahi budaya lokal. Menjelajahi budaya lokal ini tidak hanya bisa kita lakukan dengan mendatangi tempat-tempat tersebut secara mandiri, namun kita bisa menjelajahi budaya lokal tersebut melalui media sosial seperti media berita atau media-budaya lain yang disebarkan oleh suatu daerah lokal. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan budaya asli. Dalam bentuk partisipasi ini kita bisa berpartisipasi sebagai entah itu peserta, panitia, atau bahkan kita bisa menyebarkan budaya-budaya tersebut melalui media sosial. Yang ketiga, presentasi produk budaya ke kancah internasional. Yang ini bisa masuk ke poin kedua di mana kita juga berpartisipasi, kan. Di poin ketiga ini, presentasi produk itu kita bisa mempresentasikan produk budaya berupa entah itu kuliner, seni, ataupun budaya-budaya keseharian melalui platform entah itu event-event internasional maupun event-event internasional yang diadakan secara online. Yang keempat, jadikan budaya sebagai identitas. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu terdiri atas beberapa atau banyak suku bangsa. Nah, dari banyaknya suku bangsa itu terciptalah sebuah keberagaman di mana keberagaman tersebut akan dijadikan sebagai ciri khas sendiri dari bangsa Indonesia. Yang kelima, ekspor produk seni. Ekspor produk seni ini tidak jauh beda dengan poin ketiga, presentasi produk budaya. Namun di sini kita lebih menekankan di mana produk yang kita ekspor atau produk yang kita sampaikan ke kancah internasional itu adalah produk seni seperti seni budaya, musik atau yang lainnya. Selanjutnya adalah peran generasi muda dalam menjaga identitas nasional. Jadi kita ketahui bahwa dengan munculnya globalisasi ini, identitas nasional para pemuda itu mulai hilang setelahnya. Karena mereka mulai mengakuisisi budaya-budaya luar, seperti mungkin ideologi, bahasa, dan budayaan. Memang ada beberapa yang hanya mungkin menganggap itu seperti bercanda saja, namun beberapa mungkin sudah mulai menseriusi tentang budaya luar seperti ideologi luar. Nah, salah satu tantangan besar dalam penerapan identitas nasional ini adalah dengan besarnya arus informasi baik negatif maupun positif. Dengan adanya kejahatan cybercrime juga menjadikan ancaman di kalangan generasi muda. Untuk mempertahankan identitas nasional dapat menggunakan bahasa Indonesia atau daerah untuk mempertahankannya, selain dari belajar bahasa asing agar tidak mudah dibodoh-bodohi tempatnya. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah mengenalkan generasi muda dengan budaya yang lokal itu penting adanya, mumpung masih ada budaya lokalnya. Kenapa? Ya, karena budaya sini sudah mulai masuk dan mulai menggusur budaya-budaya lokal yang ada, sehingga makin terkikis setiap harinya. Sebagai contoh, sudah sedikit yang mulai mau mempelajari tarian ludruk.
dan boleh sedikit yang mempelajari bahasa Melayu. Karena kesusahan aksara dalam mempelajari aksaranya. Dan sehingga dengan menanamkan ilmu sekaligus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan generasi muda dapat memahami setidaknya sedikit dari budaya-budaya itu, sehingga dapat terlestarikan ke depannya. Sekian dari kami. Apakah ada yang bertanya? Ada. Application one group ya. Satu pertanyaan untuk satu kelompok. Silahkan kelompok 2, 4 dan 3. Saya Bu. Ini kelompok berapa? 3 Bu. Kelompok 3 silahkan diri Mbak di sini Mbak. Natulansinya siapa nih? Kelompok 3 nih.